Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Marvita dari Universitas Yarsi, NPM saya 1212020023. Ini saya akan menjelaskan cara penyembuhan data uji autokorelasi dan penyembuhan uji heterokedasitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan uji autokorelasi. Penyembuhan data pada uji autokorelasi. Data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, DW, uji statistik Q, Box, Peretz, dan L-Jung-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Di sini saya akan menggunakan cara uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes. Yang pertama, jika nilai ASM signifikan to tail lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai SM signifikan to tail lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya, penyembuhan data pada uji heterokedasitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heterokedasitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heterokedasitas dengan uji Glatzer, seringkali terdapat gejala heterokedasitas. Menurut ini, cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heterokedasitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedasitas, seperti uji heterokedasitas dengan grafik scatterplot, uji Pop, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, LAG, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Di sini kita klik variable view, desimalnya kita rubah menjadi 0. Selanjutnya kita buka data view. Kita klik analyze. Regression. Kita klik linear. Selanjutnya Y1 kita masukkan di dependent. X2 dan X3 kita masukkan di independent. Selanjutnya kita klik plots. Untuk Y kita masukkan spreadsheet dan X kita masukkan spread. Lalu kita klik OK. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik save. Kita checklist unstandardized di kolam residual. Di sini kita akan munculkan nilai residualnya terlebih dahulu. Ini kita mencari nilai residualnya, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul nilai residualnya. Selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS. Ini residualnya sudah terlihat hasil residualnya.
Lalu kita uji menggunakan run test. Kita klik analyze, run parametric test, legacy dialog, runs. Lalu unstandardized-nya kita masukkan ke test variable list. Lalu kita klik OK. Ini hasil untuk run test. Kita bisa lihat di NPR test di kolam run test ini di assign significant to tailored-nya itu nilai signifikannya itu 0,000, yang artinya signifikannya itu di bawah 0,05, yang berarti terjadi autokorelasi. Jadi untuk data panel ini terdapat autokorelasi pada uji run test-nya. Jadi untuk penyembuhannya, kita harus menyembuhkan agar tidak terjadi autokorelasi. Sebelum kita melakukan penyembuhan, kita harus melihat apakah pada data panel berdistribusi normal atau tidak. Yaitu akan kita uji, kita kembali ke SPSS, lalu kita klik transform, compute variable, kita masukkan di sini ln y1. Di numeric expression-nya ini kita cari di all, itu ln, kita masukkan, lalu kita masukkan data y1. Lalu kita klik OK. Di sini di compute-nya itu ln-nya sudah keluar. Di sini data untuk ln y1 sudah keluar. Selanjutnya kita akan mencari untuk ln x2. Caranya sama, hanya datanya yang berubah. Lalu kita masukkan x2, lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar untuk yang x2. Selanjutnya kita akan cari untuk x3. Masih sama untuk yang x3. Lalu kita klik OK. Di sini ln y1, x2, dan x3 sudah bisa terlihat datanya. Selanjutnya kita akan uji dengan uji normalitas. Maaf, sebelumnya kita munculkan dulu nilai residual untuk ln y1, ln x2, dan ln x3. Kita klik analyze, regression, linear, lalu di tab dependent kita masukkan ln y1, dan independent kita masukkan ln x2 dan ln x3. Lalu di sini kita lihat di plots, oke. Di save juga sudah oke. Selanjutnya kita klik OK. Di sini sudah keluar hasil nilai residualnya, yaitu res2. Selanjutnya kita akan uji dengan uji normalitas. Itu kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample is. Nilai residualnya itu kita masukkan ke test variable list. Lalu kita klik OK. Di sini nilai residualnya sudah muncul di NPR test. Kita bisa lihat di kolam one sample Kolmogorov-Simonov test. Di sini ada assume sig to tailored, yaitu signifikannya itu 0,200. Hasilnya itu pada data panel ini nilai signifikannya 0,200, yang dimana di atas 0,05, yang berarti data panel tersebut berdistribusi normal. Lalu untuk selanjutnya kita bisa menguji data panel tersebut untuk menguji penyembuhan pada data autocall menggunakan run test. Selanjutnya kita akan mentransform variabel ln y1,
X2 dan X3 menjadi lag. Itu kita kembali ke SPSS, kita klik transform, compute variable, di target variable kita ketik lag ln 1. Di numeric expression-nya kita cari di function group, yaitu lag. Lalu kita masukkan data ln y1. Lalu kita klik OK. Di sini sudah terkomput data lag ln y1. Selanjutnya kita cari untuk yang ln x2. Caranya masih sama. Kita masukkan ln x2, lalu kita klik OK. Sudah terkomput datanya. Selanjutnya kita cari untuk yang x3. Lalu kita klik OK. Di sini sudah terkomput data untuk ln x3-nya. Di sini bisa kita lihat data lag ln-y1, ln-x2, dan ln-x3 sudah keluar. Selanjutnya kita mencari residual untuk lag ln-y1, x2, dan x3. Kita klik analyze, regression, linear. Di dependent kita masukkan lag ln-y1. Di independent kita masukkan lag ln x2 dan x3. Kita cek dulu untuk plots, save, lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar hasil residual untuk lag ln y1, x2, dan x3. Selanjutnya untuk residual 3 ini akan kita transform menggunakan lag. Kita ke compute variable, kita ketik di sini lag res3, kita masukkan data yang unstandardized res3. Kita masukkan, lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar untuk lag res3-nya. Untuk lag res3 ini akan kita gunakan untuk mencari nilai B agar bisa kita jadikan bahan untuk pengalihan antar ln dan juga lag. Selanjutnya kita ke analyze, regression, linear. Untuk mencari nilai B-nya di independent kita masukkan res3, dan di independent ini kita masukkan lag res3. Masukkan di independent, kita cek di plots, kita cek di save, lalu kita klik OK. Untuk melihat hasil data nilai B-nya itu, kita bisa lihat di kolam coefficient. Kita bisa lihat di kolam coefficient, di unstandardized coefficient. Di sini bisa kita lihat di kolam B untuk lag res3-nya itu ada 0,876. Jadi untuk nilai B-nya itu yaitu 0,876. Ini kita gunakan 0,876 ini untuk mentransform pengalihan antar ln dan juga lag. Lalu kita kembali ke SPSS. Lalu kita klik analyze. Sebelumnya kita akan
mentransform data ln dan juga lag. Yaitu kita klik transform, kita klik compute variable, di target variable kita ketik ln y1 underscore, lalu di numeric expression-nya di sini kita rubah dulu di function ln, kita masukkan di numeric expression-nya ln y1 dikurang nilai b yaitu 0,876, lalu kita kali dengan lag ln y1. Lalu kita klik OK. Ini sudah keluar hasil dari ln y1. Selanjutnya kita cari untuk yang x2. Caranya masih sama. Di sini kita lalu kita klik OK. Selanjutnya kita cari untuk x3. Kita masukkan, lalu kita klik OK. Di sini untuk output data ln y1, x2 dan x3 datanya sudah keluar. Di sini bisa kita lihat datanya. Selanjutnya kita akan mencari regression-nya, ya. Kita klik analyze regression linear. Kita cari unstandardized-nya, kita cari unstandardized-nya. Yaitu kita bukan di dependent, ini ln y1 independent ln x2 ln x3. Di sini kita pastikan di plots oke. Di save juga oke. Selanjutnya kita klik OK. Di sini untuk residualnya sudah muncul. Kita bisa lihat di sini residualnya sudah muncul. Selanjutnya kita akan gunakan datanya untuk melihat. Itu kita klik non-parametric test, legasi dialog, runs. Ini kita masukkan unstandardized yang res 5. Sini kita klik OK. Ini sudah keluar hasilnya di NPR test. Di sini bisa kita lihat di NPR test yaitu signifikan to tiled-nya itu 0,429. Yang dimana signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Maka data panel tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa data panel tersebut sudah berhasil kita sembuhkan. Yang tadinya itu sebelumnya itu terjadi autokorelasi yaitu signifikannya 0,00. Karena di sini sudah kita sembuhkan menjadi 0,429 yang artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyembuhan pada uji hetero. Di sini saya menggunakan uji Gletser. Di sini saya menggunakan data baru, tapi menggunakan data yang sama yaitu data panel.
Di variable view kita pastikan desimalnya itu 0. Lalu kita klik data view, kita klik analyze, regression, linear. Di dependent kita masukkan Y1, di independent kita masukkan X2 dan X3. Lalu di plots kita masukkan spreadsheet Y, spread di X. Lalu kita klik continue, di save kita klik unstandardized, lalu kita klik continue. Di statistik kita checklist estimate dan model fit, lalu kita klik OK. Ini sudah keluar hasil residualnya. Ini sudah bisa kita trace satunya. Selanjutnya akan kita transform menggunakan ABS. Ini kita ketik ABS trace 1. Ini kita cari differentiation group ABS. Lalu kita masukkan data unstandardized yang res 1. Lalu kita klik OK. Ini sudah bisa kita lihat hasil komput ABS res 1. Ini hasil data ABS res 1-nya. Lalu kita akan menggunakan cara yang sama seperti pertama, yaitu kita klik regression, linear. Di dependent ini kita rubah menjadi ABS res 1. Kita masukkan ABS res 1, lalu di sini kita unchecklist unstandardized-nya, lalu kita klik continue, kita klik OK. Di sini bisa kita lihat hasil datanya di kolam coefficients. Ini bisa kita lihat di kolam coefficients, di signifikan, di kolom signifikan sini. Pada data panel ini, untuk X2-nya itu signifikannya 0,019, yang dimana 0,19 itu lebih kecil dari 0,05. Maka pada variabel X2 ini terdapat heterokedasitas. Selanjutnya di X3 ini signifikannya 0,890, yang dimana 0,890 lebih besar dari 0,05, maka pada variabel X3 tidak terdapat hetero. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa variabel X2 ini yang harus kita sembuhkan. Itu pada variabel X2 ini akan melakukan penyembuhan hetero karena signifikannya itu kecil dari 0,05. Jadi kita akan menyembuhkan data pada variabel X2. Selanjutnya kita akan menyembuhkan data pada variabel X2 karena data X2 itu terjadi heterokedasitas atau terdapat hetero. Jadi pada variabel X2 kita akan menggunakan alternatif outlier per data yang ekstrim atau kita buang data yang ekstrim atau terlalu tinggi. Jadi akan kita gunakan grafik regresi dialog bar. Di kolam data insert ini kita klik values of individual case, lalu kita klik define. Di burst reference kita masukkan X2 karena hanya data X2 yang harus kita sembuhkan, lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di grafiknya pada data kelima ini data yang harus kita buang itu data kelima, lalu data ke-21. Jadi data 5 sampai 21 ini harus kita buang. Selanjutnya itu ada data pada 24
dan 40. Di sini di antara 39 sampai 41 itu datanya tinggi dan tidak sebanding dengan data yang lainnya. Jadi kita harus buang data dari 24 sampai 40. Selanjutnya kita buang data ke 44 sampai 68. Dan yang terakhir pada data ke 80. Di sini kita buang agar datanya ini dapat kita gunakan dan sebanding, karena pada data 39 sampai 41 ini datanya itu terlalu ekstrim, jadi tidak dapat kita gunakan dan akan kita buang data yang ekstrimnya. Jadi kita kembali lagi ke SPSS untuk kita buang datanya. Jadi kita buang data dari 5 sampai maaf dari 80 dulu, kita dari 80 kita buang datanya. Selanjutnya dari 44, dari data ke 44 sampai 68. Selanjutnya dari 24 sampai 40. Yang terakhir data yang kita hapus itu yang 5 sampai 21. Jadi di sini total data yang tersisa itu ada 20. Selanjutnya kita akan mencari residual pada data yang baru. Kita klik Analyze, Regression, Linear. DPD-nya kita balikin, X1, plots-nya. Oke, save-nya kita klik Unstandardized, kita klik Continue, lalu kita klik OK. Sini sudah keluar res2 pada data yang baru. Ini bisa kita lihat res2. Selanjutnya kita akan mentransform data res2-nya itu menggunakan rumus ABS. Ini kita ganti res2. Ini kita hapus, kita masukkan res2, lalu kita klik OK. Di sini data ABS untuk res2 sudah muncul. Selanjutnya akan kita uji untuk uji Greiser, yaitu kita klik Regression, Linear, dependennya kita ganti jadi ABS res2. Lalu di kolom save ini unstandardized-nya kita unchecklist, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di kolom koefisien pada data variabel X2-nya ini signifikannya itu 0,502. Yang dimana pada variabel X2 bisa kita lihat signifikannya itu 0,502 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka pada variabel X2 tidak terdapat hetero atau tidak terjadi heterokedasitas. Dan artinya data pada variabel X2 ini sudah berhasil kita sembuhkan. Jadi pada variabel X2 yaitu signifikan 0,502, pada X3 0,215, yang artinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi hetero atau data tersebut itu tidak terdapat hetero. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.